Mau tahu siapa Wali Songo? Takbir. Rizik Syihab, si keturunan pendatang, benar-benar telah merusak sejarah Indonesia, wabil khusus sejarah penyebar agama Islam di bumi Nusantara. Dan inilah dua kesalahan fatal Imam Kandang Kebo, merusak sejarah Wali Songo kebanggaan kita. 1. Sunan Ampel dirusak nasabnya, bahwa beliau adalah putra Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Saudara, anak keturunan Amir Abdul Malik, mereka menyebar. Ada yang datang ke Campa, termasuk ke tanah Jawa, saudara. Mereka datang, mereka menyebarkan Islam, saudara. Nah, diantaranya siapa? Kita tahu, saudara, yang wafat pada tahun 1419, yaitu Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik ini punya anak, saudara. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Jadi berarti Sunan Ampel anak siapa? Sunan Gresik, saudara. Sunan Ampel anak siapa? Sunan Gresik, saudara. 2. Sunan Gunung Jati dikatakan menikah dengan Nyai Rara Santang, sang ibunda sendiri. Nah, kemudian masih ada Sunan Gunung Jati, saudara. Sunan Gunung Jati ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon, saudara. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu, saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir. Banyak sekali para kiai dan para tokoh Banten yang menjadi jawara pejuang, kemudian dihukum gantung oleh Belanda. Demikian pula banyak sekali jawara Betawi yang berjuang melawan Belanda di Tambun, Bekasi, kemudian ditangkap dan dihukum gantung oleh Belanda. Ini akibat fatwa dari seorang Habib yang menjadi mufti Belanda. Di dalam kitabnya yang berjudul Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah, pada halaman yang ke-22 dan ke-23, Habib Uthman bin Yahya telah berfatwa, bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi. Sekalian itu batil, bukannya jihad, sebab tiada syarat-syaratnya selain perbuatan begitu rupa melanggar agama. Ini kan fatwa di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah. Sehingga tidak heran banyak kiai, tokoh ulama yang menjadi jawara di Banten berjuang jihad fi sabilillah melawan penjajah Belanda, tetapi ternyata Belanda dibantu dengan fatwa seorang Habib yang bernama Uthman bin Yahya. Kemudian Belanda memiliki kepercayaan diri untuk menangkap para pejuang itu, sehingga para pejuang, para kiai, para tokoh yang menjadi jawara Banten
yang terjadi pada tahun 1888 yang terkenal dengan Geger Cilegon Banten. Bisa diketik di Google, tulis dengan judul Geger Cilegon Banten tahun 1888. Ini banyak sekali para pejuang yang akhirnya gugur. Bahkan banyak pejuang yang ditangkap, dihukum mati, dihukum gantung oleh kompeni Belanda. Dan sebelumnya itu tahun 1869, para jawara Betawi yang berjuang di Tambun, Bekasi, kemudian juga banyak yang ditangkap oleh kompeni Belanda dan dihukum gantung, Masya Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh sebab itulah, jika sampai saat ini terjadi kekisruhan yang membahas tentang masalah nasab habaib di Indonesia, ini juga kalau kita renungkan sangat wajar. Mengapa? Karena zaman penjajahan Belanda saja, para tokoh pribumi, para kiai dan ulama pribumi yang berjuang mati-matian untuk merebut tanah airnya dari penjajahan Belanda. Tapi ternyata ada seorang habib yang bernama Uthman bin Yahya justru menjadi penolongnya Belanda, menjadi pembantunya Belanda, memberikan fatwa bahwa itu bukan jihad fisabilillah. Jadi seluruh pejuang yang ada di Cilegon Banten dan seluruh jawara yang ada di Tambun Bekasi, jawara-jawara Banten dan jawara-jawara Betawi ini dikasih fatwa bahwa itu adalah bikin rusuh. Karena fatwanya Habib Uthman bin Yahya ini adalah bikin rusuh, maka setiap pejuang di tanah air kita disebut sebagai pemberontak. Pemberontak adalah tukang bikin rusuh, padahal aslinya adalah para pejuang-pejuang kemerdekaan tanah Republik Indonesia. Dan ini kalau kita renungkan, ada seorang ulama dari golongan Habib Ba'alawi yang menjadi muftinya Belanda, kemudian memberikan fatwa seperti ini. Kira-kira nih kalau kita renungkan, apakah ini sebagai antek Belanda ataukah hanya sebagai strategi siasat belaka? Coba renungkan. Bahkan di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah pada halaman 23 dijelaskan begini. Maka dari karena itu tiada sekali-sekali yang buka mulutnya, di dalam perkara perang sabil oleh beberapa banyak ulama yang besar-besar lagi warok dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab mana nih? Yang datang ke tanah Jawa. Dan beberapa banyak pula ulama dari bangsa Jawa dan Melayu dari zaman dahulu beratus-ratus tahun hingga sekarang, maka belum pernah satu daripada ulama-ulama tersebut itu membuka mulut mengajarkan orang-orang perang sabil. Masya Allah, ini seolah-olah ingin menutupi sejarah yang nyata. Mengapa? Ya karena tatkala kompeni Belanda menginjakkan kaki pertama kali di Batavia, ingin membuat kongsi di Batavia, maka seorang sultan besar, raja besar tanah Jawa, yaitu Sultan Agung Mataram, bisa diketik di Google juga nih, yaitu perlawanan Sultan Agung dari Mataram, Jogja, yang mengirimkan pasukan untuk perang mengusir penjajah dari tanah Batavia, tanah Jawa. Kemudian kalah karena memang kekurangan persenjataan. Dan Sultan Agung dari Mataram tidak berhenti di situ saja, mengirimkan pasukan lagi, perang lagi. Lah kok dikatakan katanya tidak ada yang buka mulut untuk mengajar perang fisabilillah, ini kan Masya Allah menutup dari sejarah. Kemudian juga Sultan Hasanuddin dari Makassar, kan juga perang nih, seorang sultan nih. Kemudian dilanjutkan Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Kemudian jihad perang fisabilillah Kesultanan Aceh
Para sultan-sultan ini kan jihad, ingin perang merebut tanah airnya dari penjajahan Belanda. Lah kok dikatakan sebagai gurur, bikin rusuh, tipu daya setan, batil dan fasid. Masya Allah, ini kira-kira fatwanya seorang pengkhianat atau fatwanya seorang tokoh ini? Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Cobalah kita telusuri sejarah dengan sebaik-baiknya. Enggak perlu terlalu fanatik buta, tetapi kita tidak boleh juga terlalu membenci yang tanpa adanya bukti-bukti fakta sejarah. Di Kalimantan, Banjarmasin, ada seorang sultan yang bernama Pangeran Antasari, juga telah berperang melawan Belanda. Lah kok dikatakan katanya nih ulama Jawa dan Melayu nggak ada yang buka mulut berfatwa untuk jihad fisabilillah, perang melawan Belanda. Ini kan namanya penipuan. Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Demikian, semoga bermanfaat, tapi kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Syarifun wahidun, satu Habib, satu syarif, satu sayyid, afdal min sab'ina aliman. Ini ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam apa ajaran Habib? Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib.